Selamat datang di video tutorial Programming 2 bersama saya Marsal. Pada sesi ini kita akan membahas tentang array. Array adalah variabel yang memiliki banyak data dengan tipe yang sama. Untuk deklarasi array, sama seperti variabel biasa, kita tentukan dulu tipe datanya. Misalnya kita ingin membuat sebuah array yang bertipe data integer, maka int lalu tambahkan kurung siku buka dan tutup, lalu nama variabelnya arr sama dengan new int kurung siku, masukkan banyak data yang dapat ditampung oleh variabel tersebut, 5. Dengan demikian variabel array dengan nama arr dapat menampung data sebanyak 5 buah. Untuk inisialisasi array, kita bisa lakukan seperti ini. Int angka sama dengan kita dapat langsung memasukkan nilai dari data tersebut dengan menggunakan kurung kurawal buka, lalu angka-angka yang kita inginkan. Contohnya 7, 2, 6, 1, 5, 4, 3, lalu kurung kurawal tutup, titik koma. Dengan demikian, variabel array angka memiliki data sebanyak 7 buah. Untuk mencetak data-data yang terdapat dalam sebuah array, kita harus melakukan perulangan atau looping. Kita dapat menggunakan for, lalu kondisi kita ubah menjadi i kurang dari banyak data dalam array tersebut. Kita dapat menggunakan properti length yang terdapat di array. Lalu kita tinggal cetak dengan menggunakan indeks dari angka-angkanya. Nama array, lalu kita tentukan indeksnya. Kita masukkan i. Karena indeks pada array bermulai dari 0 sampai banyak datanya dikurang 1. Jika program dijalankan, maka akan muncul data-data yang tersimpan dalam array. Urutannya sesuai ketika diinisialisasi. Untuk menjadikan array sebagai parameter, misalnya di sini saya akan membuat sebuah metode void cetak array. Lalu di sini kita masukkan parameternya, yaitu array berupa integer. Misalnya namanya a. Lalu di dalam cetak array kita lakukan perulangan for sama seperti yang kita lakukan pada void main. A indeks ke i. Lalu kita tinggal panggil fungsi cetak array pada void main. Kita masukkan parameternya, yaitu array angka. Jika program dijalankan, tercetak semua data dalam array sebanyak 2 kali karena kita telah melakukannya sebanyak 2 kali, yaitu pada void main dan pada fungsi cetak. Jika array dimasukkan sebagai parameter, jika kita lakukan perubahan pada data array tersebut, maka array yang berada di void main juga ikut berubah. Contohnya, di sini saya akan
berikan nilai semua datanya menjadi 100. Lalu saya tidak akan mencetak di sini, tapi saya akan mencetak di void main. Saya panggil dulu fungsi cetak array sebelum array-nya dicetak. Nah, maka semua datanya akan berubah menjadi 100. Di C# juga disediakan metode untuk mengurutkan data atau sorting untuk sebuah array. Di sini misalnya saya akan cetak sebelum sorting. Lalu di bawah setelah sorting. Cetak array akan saya panggil setelah array di sorting. Lalu pada fungsi cetak array, saya hanya akan melakukan cetak. Sebelum mencetak array yang telah disorting, pertama-tama kita sorting dulu array-nya menggunakan dari kelas array sort, masukkan variabel array. Ketika program dijalankan, di sini dicetak array pada awal setelah inisialisasi, sedangkan di bawah ketika array-nya sudah disort. Nah, selain fungsi sort, array juga menyediakan fungsi untuk search. Fungsi search-nya akan mengembalikan indeks dari data yang dicari pada array tersebut. Contoh, saya cetak indeks angka 9 dari kelas array binary search. Parameter pertama yaitu array mana yang akan dicari. Lalu parameter kedua yaitu angka yang akan dicari. Misalnya kita cari angka 9. Jika program dijalankan, di sini indeks angka 9 muncul angka min 8. Jika saya ganti angka 9 menjadi angka 4, maka muncul angka 3. 3 adalah indeks dari angka 4. Jika data yang dicari tidak ada, maka array.binarySearch akan mengembalikan nilai negatif. Selanjutnya, untuk array 2 dimensi. Cara deklarasi sama, tipe data, kurung siku, hanya ditambahkan koma dalam kurung siku. Lalu misalnya ARR 2 dimensi sama dengan di sini kita juga dapat langsung inisialisasi menggunakan dalam kurung kurawal, lalu kurung kurawal juga untuk per barisnya. Misalnya baris pertama ada angka 1, 2, 3. Lalu baris kedua angka 2, 3, 4. Lalu baris ketiga angka 3, 4, 5. Dengan demikian variabel ARR 2 dimensi memiliki
ukuran 3x3. Untuk mencetak array 2 dimensi, pertama kita lakukan looping untuk barisnya. Di sini ada 3 baris, maka kondisinya I kurang dari 3. Lalu di dalam looping ini kita lakukan looping lagi untuk kolomnya. Karena di sini kolomnya 3, maka kita masukkan kondisi J kurang dari 3. Lalu kita cetak menggunakan console.write. Lalu kita cetak ARR 2 dimensi. Indeks pertama untuk baris yaitu I, lalu kedua untuk kolom yaitu J. Setelah selesai satu baris, kita tambahkan console.writeLine agar barisnya berpindah ke bawah. Jika program dijalankan, maka akan muncul seperti yang telah diinisialisasikan. Sampai di sini saja materi kita pada sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.